Selamat pagi teman-teman, Shalom. Judul renungan pagi hari ini, kemurnian seksual. Menjaga hidupmu, jiwamu, dan masa depanmu. Dosa seksual adalah salah satu bahaya rohani yang paling sering diremehkan di dunia. Ia tidak terlihat mematikan, ia terlihat menyenangkan. Ia tidak tampak merusak, ia terasa nikmat. Ia tidak mengumumkan konsekuensinya. Ia menyembunyikannya sampai semuanya terlambat. Musuh jarang menyerang hidupmu melalui hal yang kamu takuti. Ia menyerang melalui apa yang kamu inginkan. Alkitab jelas mengatakan, jauhkanlah dirimu dari percabulan. 1 Korintus 6:18. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Amsal 4:23. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Matius 5:8. Kemurnian bukan kuno. Kemurnian adalah perlindungan. Poin pertama, seks adalah pertukaran rohani, bukan hanya pengalaman fisik. Seks tidak pernah hanya seks. Baik pria maupun wanita, keintiman membawa konsekuensi rohani, emosional, dan mental. Kamu tidak hanya menyentuh tubuh, kamu menyentuh jiwa. Kamu tidak hanya berbagi kenikmatan, kamu berbagi beban. Kamu tidak hanya memberi akses, kamu memberi hak rohani. Seks menciptakan yang pertama ikatan jiwa, ikatan emosional, pergumulan rohani bersama, kerentanan bersama, pintu terbuka bagi pengaruh yang tidak terlihat. Ketika dua orang terhubung secara seksual, mereka bertukar lebih dari sekedar kenikmatan fisik. Mereka bertukar suasana, sejarah, beban emosi, dan realitas rohani. Inilah sebabnya banyak orang merasa berat setelah dosa seksual, kehilangan kepekaan rohani, menjadi bingung atau tidak stabil secara emosi, terikat secara jiwa tanpa bisa mengontrol, mengalami peperangan rohani yang aneh, kehilangan gairah akan Tuhan, terjebak dalam rasa bersalah dan malu. Poin kedua, nafsu membuatmu buta secara rohani. Nafsu tidak peduli jenis kelamin. Ia menghancurkan pria dan wanita dengan cara yang sama. Nafsu membuatmu mengabaikan peringatan, menutup mata terhadap tanda bahaya, memilih orang yang tidak aman secara emosional, mengira perhatian adalah cinta, menukar damai jangka panjang dengan kesenangan sesaat, mengira keinginan adalah tujuan hidup, kehilangan kemampuan menilai karakter, mencari validasi lewat keintiman. Alkitab berkata, setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Yakobus 1:14. Nafsu adalah musuh dari dalam. Jika kamu tidak menguasainya, ia akan menguasai kamu. Poin ketiga, setiap orang membawa beban rohani dan emosional. Kecantikan, pesona, kepercayaan diri, popularitas, semua itu tidak menunjukkan kondisi rohani dan emosional seseorang. Banyak orang membawa trauma mendalam, kehancuran batin, pergumulan turun-temurun, ketidakstabilan emosi, sifat manipulatif, depresi, luka jiwa, latar belakang okultisme, kemarahan atau kepahitan, duka yang belum selesai. Saat kamu terhubung secara seksual, kamu menerima sebagian dari apa yang mereka bawa. Itulah sebabnya ikatan jiwa terbentuk cepat dan terlepas lambat. Seseorang bisa masuk hubungan dengan kuat dan stabil, tetapi keluar dalam keadaan bingung, hancur, berat secara rohani, atau kosong secara emosi. Tuhan memerintahkan kemurnian bukan untuk mengontrolmu, tetapi untuk melindungimu dari hal-hal yang tidak kamu lihat. Poin keempat, dosa seksual melemahkan tujuan, fokus, dan kuasa rohani. Dosa seksual menyerang kekuatan, kejelasan, dan tujuan hidupmu.
Ia melemahkan kepercayaan diri, penguasaan diri, kepekaan rohani, disiplin, kehidupan doa, damai sejahtera, fokus pikiran, sukacita sejati, kerinduan akan Tuhan. Jangan berikan kekuatanmu. Amsal 31 ayat 3. Dosa seksual menguras kekuatan batinmu. Poin kelima, hubungan yang salah bisa menghancurkan siapa saja. Memberikan tubuhmu kepada orang yang salah bisa merusak masa depanmu. Satu hubungan seksual yang salah bisa merenggut damai sejahtera, keseimbangan emosi, kejernihan pikiran, kepercayaan diri, persahabatan yang benar, stabilitas keuangan, mimpi, pernikahan masa depan, perlindungan rohani, dan stabilitas dalam Tuhan. Tidak semua orang datang untuk mengasihimu. Ada yang datang untuk mengurasmu. Poin ke-6. Banyak peperangan hidup berasal dari hubungan yang seharusnya tidak dimasuki. Beberapa rasa sakit emosional bukan alami, itu ditransfer. Beberapa peperangan rohani bukan milikmu, itu diwariskan melalui keintiman. Beberapa kebingungan berasal dari ikatan jiwa. Beberapa depresi berasal dari koneksi yang salah. Dosa seksual membuka pintu yang tidak selalu bisa ditutup hanya dengan doa. Pintu itu perlu pertobatan, penolakan atau renouncing, pelepasan atau deliverance, pemutusan hubungan, kesembuhan emosi, memutus ikatan jiwa, pembaruan pikiran. Poin ke-7, jika kamu tidak menguasai keinginanmu, keinginanmu akan menguasai dan menghancurkanmu. Perasaan seksual bukanlah dosa, tetapi keinginan yang tidak dikendalikan telah menghancurkan banyak hidup. Banyak orang kehilangan panggilan hidup, pernikahan, kesehatan, reputasi, harga diri, kehidupan rohani, dan mimpi. Disiplin adalah perlindungan, kemurnian adalah penjagaan, batasan adalah kebebasan. Pilih kemurnian, pilih masa depan, pilih hidup tanpa penyesalan. Tubuhmu bukan mainan, jiwamu bukan tempat sampah. Masa depanmu tidak layak ditukar dengan kesenangan sesaat. Jagalah hatimu, tubuhmu, masa depanmu, hubunganmu dengan Tuhan. Kamu layak memiliki masa depan yang utuh, damai, penuh tujuan, dan bersih secara rohani. Oke teman-teman, itu banyak ya hari ini 7 poin ya. Itu renungan kita tentang kemurnian seksual. Semoga ini bisa dapat membantu banyak anak-anak muda yang mendengar ini ya. Jangan melakukan kesalahan-kesalahan yang mungkin kita yang tua-tua sudah pernah melakukan atau mengalami ya. Jadi jangan kejeblos ke lubang yang sama lah ya. Oke? Jaga hidupmu, jiwamu, dan masa depanmu. Okay, God bless you. See you again tomorrow. Bye-bye.